Hai teman-teman, kamu sudah pernah mendengar tentang gen, DNA, dan kromosom kan? Biasanya kalau kamu sering nonton film yang latar belakangnya mengangkat isu-isu kedokteran dan kesehatan, kamu pasti sering dengar yang seperti ini. Tapi sebenarnya apa sih gen itu? Teman-teman, gen merupakan substansi pembawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Materi genetik tersebut meliputi DNA dan RNA. DNA dan RNA ini jumlahnya ada banyak banget loh. Berbagai jenis DNA bergabung untuk membentuk gen, kemudian gen-gen tersebut bergabung untuk membentuk kromosom. DNA ini memiliki bentuk seperti rantai ganda yang berpilin. Di dalamnya terdapat lebih dari 20.000 gen yang berisi kode-kode genetik. Kode genetik bisa diibaratkan sebagai perintah untuk mengatur semua hal terkait tubuh kamu. Mulai dari warna dan bentuk mata, warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, sampai semua aktivitas biologis. Selain itu, perintah dari kode genetik juga berperan besar dalam memerintah sel dan jaringan untuk berkembang sesuai fungsi dan perannya. Sel rambut akan menjadi rambut dan sel tulang akan menjadi tulang. Proses pembentukan dan perkembangannya udah diatur sedemikian rupa sehingga nggak akan terjadi kesalahan. Teman-teman, kebayang nggak sih kalau sel yang seharusnya jadi rambut, tapi malah jadi sel tulang? Nggak kebayang kan? Oh iya, kamu tahu nggak fungsi gen itu apa? Jadi gini, fungsi gen itu ada dua. Fungsi yang pertama adalah membawa informasi genetik dari setiap individu ke keturunannya. Jadi, informasi genetiknya itu disalurkan ke keturunan masing-masing individu gitu loh. Contohnya apa? Contohnya adalah rambut ibumu yang berwarna hitam diwariskan ke kamu. Fungsi yang kedua adalah sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. Oh iya, di DNA dan RNA itu ada basa nitrogennya loh. Mau tahu nggak gambarnya? Ada satu hal yang spesial dari DNA nih. Ternyata DNA tiap orang itu sifatnya unik. Antara orang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Bahkan kode genetik kamu dengan saudara kandung kamu pun berbeda. Itu kenapa antara kamu dengan saudara kamu bisa punya jenis rambut atau warna mata yang berbeda. Karena sifatnya yang unik, DNA bisa digunakan sebagai bukti atau alat identifikasi utama dalam investigasi kasus kejahatan. Pernah dengar nggak polisi forensik, teman-teman? Polisi inilah yang meneliti DNA dari barang bukti yang ditemukan di lokasi kejahatan untuk menentukan tersangka dalam kasus kriminal. Keren ya? Kira-kira gen itu ada di bagian mana dari tubuh kita ya? Gen itu ada pada segmen atau lokus yang terletak di kromosom. Gen itu ada yang dominan dan ada yang resesif loh. Gen dominan itu disandikan dengan huruf besar, sedangkan gen resesif itu disandikan dengan huruf kecil. Oh iya, kamu gak boleh lupa juga nih, kumpulan gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian dengan fungsi yang sama itu disebut dengan alel. Teman-teman, kamu tahu gak sih apa bedanya DNA dan RNA? Ternyata ada perbedaannya loh. Apa aja ya perbedaannya? Yuk simak tabel di bawah ini. Setelah sebelumnya mengenal tentang gen dan DNA, sekarang kita kenalan lebih lanjut dengan yang namanya kromosom yuk. Coba hayo, kromosom itu apa? Kromosom adalah penebalan benang-benang kromatin ketika pembelahan sel terjadi. Kromosom disusun oleh asam nukleat dan protein. Kromosom ini ada dua jenis, namanya autosom dan gonosom. Autosom merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan bentuk fisik selain kelamin. Sedangkan gonosom merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan jenis kelamin. Jangan sampai ketuker ya. Yuk kita lihat gambar dari autosom dan gonosom. Oh iya, kromosom itu punya beberapa bagian yang berbeda. Bagian yang pertama itu namanya kromatid. Kromatid adalah salah satu dari dua lengan yang merupakan hasil replikasi kromosom. Bagian yang kedua namanya sentromer. Sentromer ini adalah pusat kromosom dan tempat melekatnya benang spindle. Bagian yang terakhir ini namanya kinetokor. Kinetokor sebenarnya adalah bagian dari sentromer. Benang spindle ini melekat pada kinetokor selama masa pembelahan.
Kamu tahu nggak benang spindle itu apa? Benang spindle ini bagian yang berfungsi untuk menghubungkan sentriol pada saat pembelahan sel dan untuk menarik kromosom menuju kutub yang berlawanan pada saat pembelahan sel. Teman-teman, kromosom itu bentuknya ada banyak loh. Ada 4 bentuk kromosom, yaitu telosentrik, metasentrik, submetasentrik, dan akrosentrik. Telosentrik hanya memiliki satu lengan dengan sentromer yang terletak di ujung, sedangkan metasentrik memiliki 2 lengan sama panjang dengan sentromer yang terletak di tengah. Dan sentromernya metasentrik ini berbentuk V ya. Lalu, kalau submetasentrik itu seperti apa ya? Submetasentrik memiliki kedua lengan yang hampir sama panjang, dengan sentromer yang terletak hampir di tengah. Bentuknya juga V gitu. Sedangkan akrosentrik memiliki 2 lengan yang tidak sama panjang, dengan sentromer yang berada dekat ujung bagian kromosomnya. Baiklah teman-teman, semoga kamu bisa lebih paham tentang gen, DNA, dan kromosom setelah menonton video ini ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga kamu suka ya.